Nah, pas di jam 2:15 di malam Jumat itu, sekilas kayak ada yang lewat. Pas saya nengok ke kanan itu, mau arah balik, mau naik ke lantai 2, ada perempuan naik tangga. Nah, saya tambah keyakinan itu bukan orang. Saya sorot bawahnya itu emang dia nggak napak. Saya datang itu, saya bawa senter, saya datang. Ternyata benar ada di pojokan lagi nangis. Diri cuma rambutnya ditutup ke muka, nunduk. Saya beraniin diri, saya tanya, kenapa nangis? Dia ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin Serak. Sobat obrolan tengah malam, kali ini kita sudah berhasil mendatangkan narasumber yang memiliki cerita pengalamannya ketika ia menjadi security di salah satu kafe yang ada di daerah Panglima Polim. Di sini kita akan membahas tentang pengalamannya semasa si narasumber gue ini bekerja. Jadi, narasumber gue ini sempat mengalami beberapa kejadian hingga akhirnya ada salah satu kasus yang terungkap tentang tragedi berdarah, yaitu sosok Sumiati. Jadi di sini gue juga masih penasaran tentang sosok Sumiati ini. Jadi Sumiati ini adalah seorang PSK yang merantau ke Jakarta untuk mencari nafkah atau mencari pekerjaan. Dan hingga akhirnya ada salah satu tragedi yang membuatnya dia itu dengan secara tragis. Di sebuah daerah di Jakarta Selatan, Sumiati, seorang wanita perantauan yang pergi ke kota untuk mengadu nasib dengan para pekerja lainnya demi keluarganya. Sayangnya rencananya tidak berjalan mulus karena saingan dan lapangan kerjanya yang begitu ketat. Sampai akhirnya, Sumiati memutuskan menjadi seorang PSK di sebuah penginapan murah dekat kosnya. Siapa sangka, ternyata kehidupannya menjadi semakin kacau setelah keputusannya itu. Lalu bagaimanakah akhir dari kehidupan si sosok Sumiati ini? Mungkin kalian penasaran dengan siapa narasumbernya dan bagaimana ceritanya. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Pak Adi. ya malam. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak, terima kasih nih udah mau jauh-jauh datang ke studio obrolan tengah malam ini dan mau membagikan sebuah kisah pengalamannya nih. Ini ketika menjadi security nih Pak. Ya, Di salah satu kafe yang ada di Panglima Polim, ya, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Dan untuk sekarang kafenya ini masih berjalan. Masih operasional. Tapi Bapak sudah tidak bekerja di tempat itu lagi. Iya. Oke, karena dirumahkan ya Pak? Ya, di rumah. Oke, berbicara tentang kafe tersebut nih Pak. Bapak itu mengalami beberapa kejadian. Betul. Nah, berbicara tentang Sumiati nih Pak. Saya penasaran nih. Bapak tahu karena berani berkomunikasi sama si sosok wanita ini. Dan usut punya usut, ternyata di tempat itu memiliki sebuah tragedi berdarah ya. Nah, gimana tuh Pak respon Bapak ketika tahu tentang si Sumiati ini? Ya, awalnya sih kaget aja. Kaget bahwa di tempat itu sebelum jadi kafe ternyata sebuah penginapan atau kos-kosan lah, wisma begitu. Nah, kok Bapak berani-beraninya? Karena sering nampakin diri si Sumiati ini. Dan di situ saya punya respon baik, artinya begini. Ini ada mungkin yang mau disampaikan, ada hal-hal yang mau disampaikan. Iya, benar-benar. Dan akhirnya semuanya itu terungkap ya. Betul. Oke, mungkin ditahan dulu nih Pak untuk ceritanya. Nah, buat kalian semua yang penasaran sama ceritanya Pak Adi seserem apa, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih, jangan lupa di-subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari obrolan tengah malam.
Dan buat kalian yang ingin menjadi narasumber memiliki cerita pengalaman horor, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Pak Adi, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam? Jadi gini, saya tuh background dari awal saya kerja itu memang udah jadi security. Di tahun 2014 sampai saat ini pun masih menjabat security gitu. Oke. Nah, itu pindah-pindah tempat kerja dari Jakarta Pusat, Barat, Timur sampai ke Jakarta Selatan. Nah, di tahun 2024 itu secara kebetulan saya masuk outsourcing di salah satu outsourcing yang mana saya ditempatkan di salah satu outlet gitu di daerah Senopati, Jakarta Selatan. Di sana saya kerja sesuai dengan SOP saya sebagai security, pengamanan, mengatur juga lalu lintas yang parkir. Setelah di sana itu mulai dari bulan September 2024. Nah, berjalan beberapa bulan sampai di bulan Desember juga di bulan 2024, komandan saya nih dan dulu saya panggil saya. Ini kita ada outlet baru. Nah, secara kebetulan saya pikir outlet baru buka atau gimana? Gimana, mau dipindah? Siap, saya bilang gitu. Saya ngomong sama atasan saya, siap, dimanapun saya siap ditempatkan. Nah, ditunjuklah, masih di daerah Jakarta Selatan juga. Di bulan Januari awal, saya dipindah tugaskan dari Senopati itu pindah ke daerah Panglima Polim. Masih ruang lingkup Jakarta Selatan juga. Nah, secara kebetulan, outletnya juga masih mungkin rekanan juga dengan outsourcing saya. Salah satu outlet di Jakarta Selatan itu letaknya di Jalan Panglima Polim 9. Di situ tuh saya bekerja dari nol, dari awal. Saya pikir udah opening, ternyata masih renovasi. Gitu. Renovasi yang tadinya juga saya juga nggak paham ini bekas apa atau dulunya apa. Itu dipagar, lahan kosong, tahap pembuatan pondasi, ceker ayam segala macamnya. Nah, di situ saya mulai dari pembangunan renovasi dari nol, dari masih lahan kosong. Berjalan saya jaga pertama, di situ udah ada tukang, bagian-bagian ada masing-masing, ada bagian ngecat, ada bagian ngebor kan gitu. Berjalan sehari, 2 hari, 3 hari kemudian, pas saya jaga malam itu. Nah, secara kebetulan ini, saya itu jaga di situ ada 2 orang yang jaga, yang gantian. Karena kita sistem jaganya tuh 12 jam, yang seminggu diambil pagi, seminggu diambil malam, gitu. Nah, 1 orang untuk BKO. Saat itu masih komandan saya lah, atasan saya yang mem-BKO. Kalau saya libur atau saya sakit atau teman saya juga libur atau sakit, beliau yang menggantikan. Oke. BKO ini apa? BKO itu yang backup. Kalau salah satu ada yang sakit, jadi mem-backup, gantian jaga. Gitu. Tapi yang jaga utama di situ itu di outlet itu 2 orang, saya dengan rekan saya. Di hari ketiga saya jaga ke bagian malam itu ya, ada salah satu tukang di lantai 2. Itu dia kerja sendiri dan saya ngelihat, karena mereka kerja tuh saya mandorin gitu, saya ngawasin. Para pekerja tuh saya ngawasin. Dari bahan-bahan yang ada di situ sampai yang kerja pun saya ikut ngawasin.
Saya ngeliat sendiri, ada salah satu tukang di atas lantai 2 itu, dia bekerja emang sendiri. Lagi mantek-mantek apa sih, juga nggak tahu tuh, getok-getok. Dia jatuh dari lantai 2. Jatuh ke bawah, saya ikut tolong. Kenapa? Saya tanya. Dijorokin, Pak. Jorokin. Iya, dia bilang. Waktu itu masih di jam 19. Jam 7 ya? Jam 7-an. Dia bilang ada yang jorokin. Saya lihat nggak ada orang. Kan cuma kamu yang kerja di atas sendirian. Ada, Pak. Terus gimana nih? Mau bawa ke rumah sakit atau bagaimana? Saya perhatiin dia kan karena jatuh. Nah kebetulan dia jatuh itu pas, maaf ya, pantat dulu kan gitu, blok gitu. Yang dirasain cuma pinggangnya aja. Nah, kebetulan juga di bawah juga rame kan. Ada teman-temannya, termasuk ada mandornya. Gitu. Ikut bantu saya nih. Kita komunikasi, termasuk di situ ada mandor juga sama teman-temannya. Nih gimana, mau dibawa ke rumah sakit apa gimana? Tunggu sebentar, kita cek dulu, kata mandornya nih. Akhirnya dicek sama dia, udah Pak, nggak apa-apa nih, nggak usah dibawa ke rumah sakit. Nanti biar dia off dulu, nggak usah kerja. Oke. Jadi saat itu saya nunggu kebijakan dari mandornya, karena biar gimana pun dia yang bertanggung jawab atas tukang-tukang yang kerja di situ. Baik Pak, ini anak istirahat dulu. Digotonglah ke tempat yang lebih aman, lebih steril dari pekerjaan. Kondisi si tukang itu memang meringis di bagian, karena yang jatuh tuh di bagian pinggang ya, pantat itu, dia sakitnya di situ. Dia cuma megang pantat aja, megang pinggang, sakit gitu. Akhirnya dibawalah, dievakuasi, dipindahin ke tempat yang lebih aman. Udah kita nggak anggap macam-macam, nggak punya pemikiran macam-macam atau gimana. Udah berjalan, saya kerja sampai malam pun nggak ada kejadian lain, gitu. Dapat ke 5 harinya kemudian, nah secara kebetulan saya juga bagian malam juga. Nah, ada bagian listrik, tukang listrik itu menginstalasi saluran listrik, itu diinstal semua. Emang kondisi listrik di situ emang nggak aktif, karena belum ada indikasi kita mau finishing. Kan biasanya kalau finishing baru diaktifin semua listrik, AC segala macam. Nah, ini emang tahap di situ belum ada listrik yang nyala, kecuali kabel colokan dari sebelah gitu. Dan itu pun saya tahu jalur-jalurnya. Kalau yang bagian diinstal itu sama sekali nggak ada aliran listrik. Ada tukang bagian listrik itu menginstal. Kejadiannya pun malam di jam 20. Jam 8-an malam lah, jam 20. Di sana saya ngelihat, kalau saya komunikasi, karena setiap ada pekerjaan saya selalu tanya, ini dari vendor mana, ini dari mana, kan gitu. Karena yang kerja di situ tuh ada beberapa vendor, bukan satu vendor aja. Dan mandornya pun ada beberapa juga. Bagian listrik ya mandornya si A, pekerjanya si A. Nah di saat saya tanya itu, malam Pak, saya mau install dari PT Anu. Oh gitu ya, ini izin Pak, ya silakan. Saya perhatiin. Nah kejadiannya di lantai 2. Posisinya ada di pojok, pas di tangga. Nah, kondisi lantai 2 itu emang udah didak. Jadi kan kita ngedak 2 lantai itu, cuma belum ada skat-skat. Belum ada skat, ini buat customer nunggu, ini buat makannya, ini buat bagian-bagian kitchen atau segala macamnya, dapurnya. Masih los lantai 2, cuma kita udah didak itu. Nah, menginstal di situ. Dia bilang ini buat listrik ke kitchen, ini buat karena ada lift yang buat barang juga, bukan buat manusia, buat orang, tapi buat barang. Sama yang buat install AC, karena kan listrik tuh harus ada itu. Saya liatin, saya naik ke atas, saya kontrol, sekalian saya lihat situasi kayak gimana. Saya turun, dia mental. Si yang masang listrik itu, karena kan pakai steger itu yang dari besi ya, dari itu, dia mental. Aduh, tolong. Nah, saya naik ke atas.
Dengan dibantu sama teman-temannya yang dari listrik itu naik juga, termasuk mandornya naik ke atas. Kenapa? Setrum Pak. Kok setrum? Nah, di situ saya aneh, kaget. Kok setrum? Kan nggak ada setrumnya, ini gimana setrum, saya bilang. Ini baru diinstal, baru tarik kabel. Gimana setrum dari mana? Saya bilang gitu. Wah, ini ada yang aneh nih. Nah, mulai itu. Jadi kita punya pemandangan yang ada yang inilah penunggunya gini, ada yang begini. Jadi di situ banyak versi omongan. Udah nih gini segala macam. Akhirnya di stop untuk install malam itu. Nah, saya sebagai security karena udah pernah ngalamin hal-hal yang kayak begitu, jadi saya anggap udah biasa. Dari stop yang biasanya pekerja itu dari hari pertama sampai ke 4 itu di jam 11 atau jam 10 selesai, jam 8 tuh udah selesai dulu. Jadi di break, stop, udah di stop. Jadi menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai ke esok harinya tuh, tukang yang jatuh minta pulang. Minta pulang ke kampung dia, karena kan di situ tuh ada yang kerja itu, ada orang yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Tengah, ada juga orang situ yang ikut kerja. Nah, dia pulang izin, otomatis izin keluar masuk kan lewat security, karena ada daftarnya sama saya, yang pekerja itu bagian ini sih namanya anu. Jadi tiap orang yang masuk maupun yang keluar saya data sebagai security, ada nama-namanya, yang ini pulang saya tandain pulang sakit, ini baru sampai. Jadi terkontrol lah. Siapapun orang dari situ, termasuk barang-barang yang ada di situ, kita tulis. Ada note gini ya. Nah, dia pulang nih. Kebetulan nih orang-orang dari Ciamis. Si tukang yang jatuh ini pulang. Nah, yang seorang yang kesetrum itu pun besoknya dia nggak masuk kerja lagi. Versi si mandor katanya sakit. Nah, tinggal ganti yang baru. Saya tulis lagi yang baru penggantinya, yang ini keluar. Jadi kami itu ada catatan. Selang berikutnya, setelah lantai 2 mulai jadi, tiang-tiang buat penyekat udah jadi, pasang keramik, pas saya malam jaga itu, ada beberapa tukang yang tidur di situ, di lantai 2. Ada juga di sebagian di bawah, lebih banyak sih di bawah daripada yang di atas gitu. Nah, di atas itu keseringan kalau udah di jam 2 itu, di jam 2 pagi, sering ada yang mengigau. Mungkin dia mimpi yang aneh-aneh, dia teriak. Ada yang teriak Allahu Akbar, ada yang teriak aduh. Jadi macam-macam gitu. Nah, selalu tuh saya kontrol terus di jam-jam ya, kalau security itu kalau jaga malam jam-jam rawan itu di jam 1 sampai jam 4 kan gitu. Saya kontrol terus, saya lihat. Ada yang tidur yang teriak begitu. Sampai saya bangun, kenapa Mas? Mimpi Pak, serem. Oh, istighfar. Jangan sembarangan kalau tidur, baca doa, cuci kaki, bersih-bersih. Iya Pak. Saya turun ke bawah lagi, saya kontrol lagi. Di bawah pun sama ternyata. Area pojok itu, di bawah itu, yang deket bar. Sebelum jadi kan saya juga udah tahu sketnya itu, oh ini buat bar, ini buat itu, saya tahu. Pada tidur di dekat bar itu, sama teriak juga. Aduh, tolong. Saya tepat, anak tidur ternyata. Saya pikir dia berantem sesama tukang kan gitu. Saya lihat masih tidur, saya tepat lagi, kenapa? Pak, ngimpi Pak, oh gitu. Jadi istighfar, selalu saya ingatkan. Sampai besoknya pun sama. Nah, terjadi lagi di malam Jumat waktu itu. Saya ingat malam Jumat saya pas jaga malam juga. Itu kondisi tukang atau para pekerja ini udah pada tidur semua. Di jam 2 udah pada istirahat tidur. Yang biasanya ada aja yang suka main HP, main game. Ini tumben malam Jumat itu tidur semua.
Lihat kondisi di luar, gerimis. Waktu itu memang mulai hujan-hujan, gerimis. Saya kontrol ke dalam, saya lihat. Karena yang saya lihat itu bukan yang pekerja aja, termasuk barang-barang. Saya lihat semen, besi, semua segala macam, bata, segala ini saya kontrol, ada komplit. Saya lihat ke bawah. Nah, pas di jam 2:15 di malam Jumat itu, sekilas kayak ada yang lewat. Saya nggak perhatiin, mungkin masih ada yang bangun ke toilet atau gimana. Saya nggak punya curiga, tetap saya ikutin tuh. Karena tiap ada pergerakan di situ saya harus tahu, ini siapa, ini mau apa kan gitu. Karena SOP-nya security kan seperti itu. Saya ikutin dari bawah center, karena kan waktu itu gelap. Saya sorot, nggak ada orang. Kamar mandi pun nggak ada. Ya udah, saya balik. Pas saya nengok ke kanan itu, mau arah balik, mau naik ke lantai 2, ada perempuan naik tangga. Perempuan. Saya kaget juga nih, perempuan malam-malam mengapa? Ya seperti kita tahu nih di daerah Panglima Polim itu, ya banyak-banyak cewek yang dipanggil bisa lah, cewek panggilan gitu, kayak semacam PSK lah gitu ya. By phone atau bahasa kerennya sekarang ini BO lah, BO kan gitu. Saya berpikirnya ke situ. Ini siapa perempuan kok naik ke atas? Saya ikutin pelan-pelan. Nggak saya tegur. Saya ikutin karena saya mau kalaupun emang dia ada janji sama orang itu, pasti saya tegur. Saya ikuti ke atas, ke lantai 2. Nah, sampai di lantai 2 tuh gak ada. Ini perempuan. Karena kan dia jalan duluan, begitu saya naik ke atas tuh nggak ada. Saya cari ke daerah kitchen, ke lift, terus ke yang orang-orang pada tidur, kok nggak ada. Saking saya penasaran, saya turun ke bawah lagi, saya cari lagi, nggak ada juga. Saya naik lagi ke atas, ke lantai 2. Saya bangunin salah satu kuli di situ. Saya tanya, ada orang nggak kemari? Nggak ada, Pak. Saya tidur dari tadi. Saya bangunin lagi yang paling ujung, ada orang nggak? Nggak ada, Pak. Saya juga baru bangun tidur. Nah, saya masih tanda tanya nih, karena dia naik itu, turunnya saya nggak tahu. Saya turun ke bawah, saya jaga di pintu. Sampai subuh, nggak ada yang satu pun turun. Sampai saya penasaran. Menjelang jam 6 itu, pagi setelah, sebelum saya mau aplusan jaga sama teman saya, yang masuk pagi, saya naik lagi ke atas. Penasaran, saya kontrol lagi. Dan emang nggak ada perempuan yang naik ke atas. Tapi malam gitu jam 2:15 saya ngelihat jelas dia naik. Nah, saya nanya lagi sama yang aplusan. Tadi tuh semalam tuh ada cewek naik ke atas. Kata teman saya, halu kali, Pak. Kayaknya sarapan dulu, biasa bercanda sama temen. Oh, oke deh, yaudah. Saya anggap angin lalu aja. Nah, secara kebetulan besoknya itu saya masuk pagi. Teman saya malam. Perihal malam pun saya nggak tahu nih teman saya, karena nggak cerita. Dia begini, dia begitu, atau dia nemuin segala macam, dia nggak cerita. Nah, selang seminggu kemudian, saya jaga lagi kebetulan malam, karena kan aplusannya tiap seminggu itu pagi, seminggu malam. Saya gantian lagi di bagian malam. Saya ingat itu di malam Selasa jam 23, jam 11-an. Di mana para pekerja udah selesai, udah istirahat, ada sebagian main HP, saya naik ke atas. Saya kontrol, saya bikin laporan. Karena kita jaga itu tiap jam harus ada laporan di grup. Kita foto, kondisinya begini, kondisi begitu, sampai kita videoin di grup. Nah, kondisi bangunan udah mulai sekitaran 70% mau jadi. Dari masih lahan sampai mau jadi. Nah, besok harinya itu, di jam 5-nya itu, setelah sholat subuh, saya duduk, nah ternyata ada salah satu pekerja situ, tukang, menghampiri saya, ngajak ngopi. Nah, saya ngobrol sama dia. Ngobrol, nggak taunya dia ngobrol emang satu daerah sama orang yang pulang jatuh itu. Si tukang yang jatuh.
Dia pulang, izin, karena kan dia nggak balik lagi, izin. Dia cerita, saya nggak sebutin namanya, dia bilang, Pak, si Anu kan meninggal, Pak. Innalillahi, saya bilang gitu. Lalu meninggal? Meninggal. Jadi yang jatuh itu satu kampung sama dia. Nah, dia ini orang ini cerita sambil ngopi sama saya. Mau menjelang pagi itu, saya mau upload, dia cerita, Pak, si Anu kan meninggal, innalillahi, saya bilang. Terus, kok nggak ada kabar? Baru, Pak, kemarin, Pak. Nah, kebetulan saya juga dapat WA nih dari saudaranya di kampung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya, karena kita di situ sistem udah kayak saudara, kita sering ngobrol, sering ngopi bareng. Akhirnya saya inisiatif kolektifan, yuk buat sumbangan ke si yang meninggal ini. Akhirnya dikolektifin, di-TF-in lah sama temennya itu yang satu kampung ke saudaranya. Udah selesai. Nah, besok malamnya itu saya jaga seperti biasa. Dimana bangunan juga udah mulai hampir mau jadi. Nah, saya lihat pas di jam 1 pagi, saya masuk ke area kitchen. Nah, perempuan yang minggu lalu saya lihat itu naik ke lantai 2 ada di kitchen. Saya bilang, wah ini perempuan lagi nih yang kemarin, saya bilang nih. Karena saya jelas banget ngelihat, saya samperin lagi. Masuk ke kitchen, saya masuk juga ke kitchen, saya nengok ke kiri nggak ada. Saya cari-cari sampai namanya pintu, kan kitchen itu ditutup pakai pintu. Sampai saya kunci itu pintunya kitchen. Biar nggak ada orang lewat keluar, maksud saya. Saya masuk, saya kunci, saya puter-puter nggak ada. Karena di situ tuh ada inventory, bagian-bagian barang-barang perusahaan, ada juga barang yang buat karyawan, termasuk office-nya dari manajer. Itu dikunci. Dan ini kemana ini? Saya puter-puter, itu di jam 1. Nggak ada. Sampai ada sekitaran 30 menitan, saya lihat, saya ngerasa kayaknya nggak ada nih perempuan. Saya buka lagi kuncinya, saya keluar, saya ditunggu di pos, bareng ngopi, saya ngerokok, saya mikir-mikir mulu, ini kok 2 kali perempuan, siapa nih? Saya masih mikir tuh, antara penasaran sama kepengen tahuan aja, ini siapa sih sebenarnya? Nah, setelah saya begitu itu, sampai di jam 3.20, saya bikin laporan lagi. Bikin laporan, foto-foto, kondisi saya jaga, kirim ke grup. Nah, selesai, saya naik lagi ke lantai 2. Saya foto juga, saya videoin, kirim ke grup. Nah, pas saya uploadan sama teman saya, ada yang komen dari manajer. Komen? Iya, di grup WA itu, di grup laporan saya. Kata manajer di situ itu, Pak, itu kok ada perempuan? Pas Bapak foto itu ada perempuan di belakang Bapak. Itu siapa? Nggak boleh loh Pak masukin perempuan situ. Waduh, saya pikir kan perempuan emang saya ngeliat malam itu. Saya uber malah nggak ada, kok ada di foto. Saya penasaran, saya lihat di laporan saya, ternyata benar. Sampai beliau dilingkarin, warna merah, si perempuan itu lagi duduk. Yang di situ, tabnya itu di daerah kitchen. Saya masih adu argumen, akhirnya saya dipanggil lah sama manajer. Saya jelasin kronologis, kejadian saya pernah ngeliat dia naik ke lantai 2, saya uber nggak ada. Dan itu pun udah saya bikin laporan ke komandan saya. Kenapa saya nggak bikin laporan di grup? Saya khawatir karyawan-karyawan sini nanti ke yang kerja malah takut. Alibi saya, alasan saya ke manajer. Akhirnya dipahamin lah sama manajer. Oke Pak, terima kasih atas perhatiannya, kata dia. Cuma lain kali kalau itu memang benar perempuan, mohon maaf ya Pak. Ini udah melanggar SOP. Siap Pak, itu bukan Pak. Dan kami pun apapun yang terjadi di sini, saya selalu konfirmasi. Masih ada nggak fotonya? Udah fotonya nggak di grup itu. Nggak boleh ditampilin? Nggak boleh ditampilin.
gitu. Jadi takut dilihat sama karyawan sana, malah makin takut karena ini masih berjalan, kafe ini masih berjalan. Nah, selang beberapa bulan, 1 bulan lebih lah, karena di target pembangunannya sampai ke 95% bangunan jadi. Nah, ada rencana bulan besoknya mau grand opening. Nah, otomatis karyawan-karyawan atau calon karyawan buat kerja di situ udah kumpul paginya sampai malamnya. Jadi ada semacam training di situ untuk karyawan, penerimaan tamu segala macam. Nah, kita tetap koordinasi sama karyawan. Nah, pengenalan saya sama karyawan bagian kitchen, sama bagian bakery-nya, kan di situ memang ada bakery-nya juga, sama servernya, sama bagian di logistiknya. Kita biasa ngobrol, ngopi, dan hampir rata-rata nongkrongnya itu di sebelah pos saya, jaga ngobrol begini. Nah, tiba waktu grand opening. Kita tuh sampai malam. Jadi pas saya jaga malam, ada beberapa karyawan yang finishing. Dia juga jaga juga, ikut kerja, prepare karena besoknya mau grand opening. Ada salah satu orang anak kitchen yang melihat perempuan di daerah kitchen yang bukan temennya. Dia nanya ke saya, "Pak, itu perempuan siapa?" Wah, ngeliat juga. Nah, itu yang rame di grup itu, yang nyalain saya, sakanya bawa masuk perempuan atau tukang sini bawa masuk perempuan, padahal bukan. Nah, itu saya ngeliat, Pak, di kitchen, Pak, dia masuk ke daerah pantry. Ya udah, nggak usah bilang-bilang ke yang lain, nggak usah cerita, takutnya yang lain juga pada takut, karena yang kerja sini juga kan ada perempuan juga takut. Ya udah, Pak. Satu orang kita ngeliat, ternyata anak bar juga, anak bartendernya ngeliat juga. Dia nanya lagi ke saya, "Pak, udah nenek-nenek, Pak?" Waduh, ini ada lagi, serius? Iya. Itu kondisi udah 95%, udah mau finishing ya, mau jadi, udah ada karyawan, udah ada fasilitas juga, udah ada bar segala macam, udah siap grand opening besok. Terus ada juga cerita malam itu juga ya, cerita ke saya, "Pak, kok ngeliat anak kecil larian di lantai 2. Waduh, saya bilang nih, lama-lama kok makin nampakin, saya bilang, makin nampakin. Bahkan ini anak, ada temennya yang kerja di situ yang ikut nongkrong juga karena malam mungkin pengen barengan, yang ngelihat di tangga itu katanya ada pocong. Gitu, dia cerita ke saya. Kalau saya karena udah dari awal udah tahu, udah ngelihat kejadian yang aneh-aneh ya, saya anggap biasa gitu. Ya udah di skip aja dulu, saya bilang gitu. Nah, khawatir yang lain pada takut. Sampai keesokan harinya, nah kita ngadain grand opening. Biasa acara ngundang mainten yang lain datang ke situ, termasuk ada juga ya customer, waktu itu belum ada karena baru grand opening. Ya banyak relasi lah daripada istilahnya pengurus dari kafe itu. Kita kerja kayak biasa. Nah, saat itu karena kekurangan personil yang tadinya saya jaga malam, masuk di pagi jaga. Jadi 24 jam saya kerjanya itu. Malam saya jaga, pagi sampai jaga sampai malam lagi. Gitu, karena kekurangan personil. Akhirnya kita jaga berdua. Nah, pas selesai grand opening, biasa, nah kita beres-beres, yang lain juga beres-beres. Di jam 2-3 itu malam, sebagian pulang karyawan karena udah selesai prepare. Jam 12 tuh, jam 00 itu udah nggak ada sama sekali karyawan yang di situ. Akhirnya begitu saya jaga malam itu, saya matiin lampu, saya bikin laporan. Saya benar-benar malam itu mungkin satu rasa capek juga karena kerja 24 jam. Fisik juga nggak fit benar-benar.
Nah perempuan itu lewat. Si perempuan yang saya lihat, yang orang-orang kitchen lihat, anak bartender lihat, yang karyawan juga situ lihat, lewat depan mata saya. Saya ikutin sampai masuk ke gang samping mesin air ya, masuk di ke gang, saya perhatiin, saya ikutin lagi, nggak ada sama sekali. Saya keluar lagi, saya tunggu lagi nih. Berarti nih ada hal tertentu yang mungkin mau disampaikan. Saya udah saya yakinnya ini bukan manusia. Karena tiap dia masuk itu, akses keluar masuknya cuma lewat itu. Setiap dia masuk, saya tunggu sampai keluar. Enggak keluar, enggak nampak. Saya naik ke lantai 2, setelah kejadian itu, di jam 00 itu, sampai jam 1, saya bikin laporan lagi di atas. Saya ngeliat nenek-nenek betul. Persis di area outdoor, di atas tuh ada outdoor juga. Buat duduk-duduk, baru bisa ngopi di situ. Saya lihat diri, saya samperin, makin dekat karena ada pintu, saya buka pintu, saya buka malah nggak ada. Jadi si pintu ini transparan kaca itu kelihatan. Jadi outdoor di luar itu begitu saya senter itu kelihatan si nenek-neneknya. Begitu saya buka, kuncinya nggak ada. Saya cari, nggak ada. Ini nenek siapa? Nggak ada apa. Bahkan di hati pun saya nanya, jangan ganggu. Saya di sini cuma kerja buat anak dan istri, mau buat keluarga. Saya tutup lagi, saya turun ke bawah, ada anak kecil lari-lari. Saya ngeliat lah, anak kecil lari-lari. Saya bilang nih, bener apa yang diceritain sama karyawan situ yang ngeliat anak kecil nenek. Saya ngeliat sendiri. Bahkan yang perempuan juga saya ngeliat sendiri. Cuma yang pocong saya masih tanda tanya nih, bener nggak? Saya bilang. Masih saya liatin anak kecil. Saya sorot, saya liatin karena kondisi kan gelap. Saya liatin pas di tangga, dia belok, saya ikutin, nggak ada juga sama. Terus saya turun ke bawah. Sampai turun ke bawah itu, nah itu baru tuh saya ngeliat pocong di arah bakery di depan, diri goyang-goyang. Jadi setahu saya pocong tuh nggak bisa diem kondisinya kalau di diri tuh goyang begitu tuh. Nah saya tambah keyakinan itu bukan orang, saya sorot bawahnya itu emang dia nggak napak. Nah itu benar-benar pocong, sampai saya di hati itu langsung istighfar, saya baca ayat kursi, baru saya tetap nyorot begitu, nggak ada. Entah hilang, entah loncat, entah apa, saya juga nggak tahu, udah nggak ada. Nah saya makin was-was juga, karena malam itu secara tidak saya harapkan melihat semua apa yang diceritain sama saya, apa yang diceritain sama teman-teman kerja di situ juga. Saya nyaksin semua ada. Saya keluar, saya duduk di pos. Itu nggak lepas ayat kursi, saya baca ayat kursi. Karena saya juga manusia, masih ada rasa takut. Saya baca ayat kursi terus, nggak berhenti-berhenti sampai menjelang subuh. Subuh, saya sholat subuh. Nah, saya mulai itu upload sama teman saya cerita akhirnya. Saya cerita sama teman saya begini, dan ternyata teman saya pun ngalamin, dia baru cerita kali itu. Dia juga udah ngeliat ini, udah ngeliat itu. Apa yang saya ceritakan dia udah ngalamin semua. Bahkan dia nggak berani katanya kalau masuk, jaga di dalam atau di keliling, cuma foto di luar, udah bikin video, udah kan gitu. Saya bilang, waduh, ini gimana, ada solusi nggak? Nah, akhirnya begitu saya besoknya dapat jaga pagi. Nah, kalau saya jaga pagi itu pasti ketemu sama manajer. Ketemu manajer, ketemu sama supervisor, terus sama karyawan lain. Nah, kita kompromi lah. Kita ngobrol-ngobrol. Saya sempat punya ide begini. Gimana kalau kita ngadain selamatan buat tempat ini? Ini kan udah grand opening. Bentar lagi mau opening. Saya bilang gitu. Gimana buat menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan.
Karena pengalaman saya jaga di tempat-tempat manapun, kalau udah hal-hal kayak begini, ya segeralah kita ngadain selamatan. Dan manajer respon, saya bilang kita up ke atas ya Pak. Nah, ditunggu sehari 2 hari ternyata nggak ada respon untuk ngadain selamatan. Gitu. Sampai kita pun udah kasih argumen begini, udah segala macam, tetap aja pihak atas itu nggak merespon. Nah, sampai saatnya pas opening. Pas opening, ya sama, saya jaga seperti biasa. Nah, di bulan Juli opening, saya jaga seperti biasa. Nah, di saat itu udah opening ramai segala macam, karyawan juga udah mulai ini, sama customer juga udah mulai datang. Nah, kita aktivitas seperti biasa. Hal-hal aneh, walaupun ada bagi saya, udah dah, saya anggap biasa gitu. Nah, suatu waktu saya masuk dijaga malam juga di bulan Juli. Saya jaga malam. Nah, secara kebetulan pas di jam 1, nah ini perempuan lewat lagi. Perempuan yang saya lihat itu. Saya nyaksin ada beberapa kali sekelebatan. Lihat langsung, saya uber segala macam. Nah ini dia lewat. Masuk persis yang terakhir dia lewat. Saya ikutin. Waduh, ini jangan-jangan kayak kemarin juga saya bilang nih. Cuma indikasi saya, pemikiran saya, dia masuk, keluarnya nggak ketahuan kan gitu. Yaudah deh, saya ke pos aja. Saya nggak ikutin, biasanya saya ikutin tuh. Dia masuk ke gang itu, daerah kitchen, yang tembusnya bisa ke kitchen. Nah, saya duduk di pos. Sambil masih penasaran, saya main HP, bikin laporan juga. Itu jelas banget kedengaran orang nangis. Cewek nangis, perempuan, suara perempuan nangis. Jelas banget. Kayak gimana? Jadi nangisnya tuh nggak kayak manusia nangis biasa ya. Jadi nangisnya kayak orang sedih banget. Saya bilang, kenapa ya nih orangnya? Saya buka pintu, saya waktu itu di pos emang saya tutup pintunya. Saya buka, saya cari tahu nih sumbernya di mana nih. Yang nangis ini perempuan. Saya lari ke pintu utama, nggak ada suara yang nangis. Saya dengerin lagi di depan pos, kan ada bangku, saya duduk. Persis di lorong yang dia masuk gitu, suaranya di situ. Makin santer nangisnya. Saya datang itu saya bawa senter, saya datang. Ternyata benar ada di pojokan lagi nangis. Diri cuma rambutnya ditutup ke muka gitu, nunduk. Saya beraniin diri, saya tanya, kenapa nangis? Dia ngomong, saya gantung diri. Hah? Terus saya tanya lagi, kenapa gantung diri? Karena saya ditinggal sama cowok saya. Ditinggal? Ditinggal sama cowoknya. Saya bilang, kamu di mana aslinya? Saya asli di sini, ini tinggal saya. Siapa nama kamu? Saya tanya begitu. Itu jadi antara takut, saya berani-beraniin karena udah sering lihat. Itu bukan manusia. Bukan manusia. Dan Bapak berkomunikasi. Saya berkomunikasi, saya beraniin diri karena kan dia sering nampakkan diri. Kalau dia cuma nampakkan sekali mungkin saya nggak berani. Ini udah beberapa kali dia nangis, saya tanya lah, kenapa nangis? Oke, terus. Nah, saya komunikasi sama dia, saya tanya, siapa nama kamu? Sumiati. Sumiati? Ya. Kalau dari logatnya tuh Sunda dia kayaknya. Orang Sunda, logat dia ngomong tuh. Jadi saya tahu karakter, mana Batak, mana Sunda, mana Jawa. Jadi saat itu saya pikir, ini orang Sunda. Dia nyebut nama Sumiati. Begitu saya tahu nama dia, ya udah, saya kirimin Fatihah ya. Nah saat itu juga saya kirimin Fatihah. Nangisnya reda, hilang, nggak tahu kemana. Saya balik lagi ke pos,
Saya bikin kopi, tangan masih gemeteran, saya ngerokok sambil nunggu pagi. Pas udah mau aplusan, saya cerita sama teman saya. Nah, saat itu saya punya inisiatif, saya nggak mau pulang dulu. Biasanya saya tukeran shift itu, serah terima tugas, saya langsung pulang biasanya. Ini enggak. Saya sengaja, saya cari tahu nih ke sekeliling. Yang di warung, yang warung itu sendiri di belakang kafe itu ada warung yang udah lama. Sebelum jadi kafe, ya di warung itu udah ada. Ya, paginya karena baru buka jam 7-an, saya ngobrol. Nah kebetulan orang situ, orang Panglima Polim juga, orang Jakarta asli situlah. Saya tanya, Beh, ini dulu apa sih Beh sebelum jadi kafe nih? Oh, dulu nih penginapan. Sebelum menjadi kafe ini dulunya penginapan. Maksudnya gimana? Ya penginapan, rumah penginapan, kos-kosan, kayak wisma begitu, begitu. Wah di sini mah dulu banyak pada nongkrong, cewek-cewek nggak bener juga pada di sini. Jadi pada nginep, ada yang malam cuma semalam, ada yang berminggu-minggu, ada yang berbulan-bulan, macem-macem deh. Oh gitu ya. Oh di sini tuh penginapan kayak kos-kosan gitu. Iya. Jadi bahkan dari orang-orang dari daerah itu transitnya kemari. Kayak semacam pengusaha atau urusan bisnis, urusan pekerjaan, transitnya di situ. Ke satu lebih murah katanya. Keduanya juga ya banyak cewek-cewek gitu yang buat bikin betah gitu. Oh gitu ya, Beb. Cewek-cewek apa nih, Pak? Cewek-cewek panggilan. Oh, PSK. PSK lah gitu. Jadi kan di situ memang dulunya terkenal kayak begitu. Oh begitu, bilang gitu. Iya. Terus emang ada yang meninggal, Beh? Nah, saya kan masih makin penasaran. Emang ada yang meninggal? Nah si warung itu cuma diem. Si Babe ini? Si Babe yang warung diem. Nah istrinya yang bongkar. Iya bang. Dulu tuh ada yang meninggal. Cuma nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Iya, ketahuannya pas udah bau busuk. Bau busuk. Terus dulu kan di sini ada juga security yang jaga, bukan abang kata dia. Ada mungkin dari mana. Ada juga security yang jaga sampai dia yang nyium bau. Akhirnya dibongkar lah sama yang punya penginapan ini. Ternyata ada mayat yang ngegantung. Kayaknya udah lama tuh bang. Di pojokan. Wah saya ingat ini yang saya lihat di situ. Akhirnya saya maaf ya, saya ngomong sama si ibu itu, Bu. Orangnya tanda tanya kayak gini, ciri-cirinya ya. Orangnya agak bersih, rambutnya sepinggang begitu. Iya, ada tai lalatnya di sini, kata di pipi sini. Wah, sama yang saya komunikasi. Sumiati? Iya, Sumiati. Saya ngomong lagi tuh kayaknya orang Sunda, Ibu. Benar, orang Sunda, karena dibawanya juga ke rumah sakit Polri. Kramat Jati, ada saudaranya dari Sukabumi kemari. Oh, nah ternyata orang yang arwah ya namanya, arwah yang saya temuin itu ternyata dulunya meninggal gantung diri di situ. Nah dia itu yang intens banget ya, menampakin itu intens. Jadi saya makin berpikir, nih ada ilapat apa sih sebenarnya nih? Kejadian ini apakah nggak terungkap kejadiannya atau mungkin karena gantung diri atau dibunuh kan kita nggak tahu. Dan saya juga harus bukan ini jadi pengen tahu kenapa sih kan gitu. Nah saya nggak cukup tanya di situ doang. Saya nanya lagi ke sebelah. Kebetulan ada restoran Jepang sebelah kafe yang saya jaga itu. Saya jaga juga. Saya nanya sama penjaga nih security-nya. Karena saya juga tahu security di situ lama juga. Udah tahunan di situ, udah puluhan tahun. Saya tanya, ini dulu bekas apa sih ini? Penginapan, kos-kosan, biasalah jablay-jablay, gitu kata dia. Nah, terus emang ada peristiwa orang gantung diri. Itu mah udah lama. Jadi versi si orang yang warung itu saya tanya,
Sama versi yang saya nanya berikutnya, sama. Ada orang cewek gantung diri. Gitu. Nah versinya orang yang security yang jaga itu sebelah itu yang di restoran Jepang itu, dia cuma menceritakan bahwa perempuan ini hamil. Si laki-lakinya nggak mau tanggung jawab. Secara kebetulan laki-lakinya ini orang daerah Sulawesi. Ya dibilang pengusaha lah atau orang-orang yang kerja. Cuma buat transit doang di Jakarta, dinemenin gitu. Sampai hamil, dia nggak mau tanggung jawab. Sampai beberapa bulan tuh dia nggak datang-datang sampai ya itulah kabarnya dia gantung diri. Terus saya nanya juga, ini orang Sunda ya? Kayaknya sih, cuma dia ada terlalat di sini. Versinya sama, dari keterangan yang si warung sampai yang security sama. Nah gitu. Nah, saya nggak cukup di situ doang, saya tanya. Bahkan di depannya itu tuh ada salah satu restoran lah. Ada tukang parkirnya yang memang udah lama orang situ asli. Bapak-bapak, saya samperin juga. Di hari yang itu juga sama. Karena saya masih penasaran, saya tanya lagi. Ini dulu kafe ini bekas apa sih? Bekas kos-kosan. Bekas penginapan. Jadi orang dari daerah itu transit. Nginepnya bukan di hotel, tapi di sini kebanyakan. Sama ya? Jadi sama semua. Gitu. Karena waktu saya jaga pertama dari Senopati itu pindah ke situ itu kondisinya emang diratain, masih renovasi tanah kosong. Jadi saya nggak tahu nih bekas apa kan gitu, saya jaga aja. Nah versi satu, yang kedua, ketiga sama juga. Ada yang gantung diri. Emang kenapa? Lo diliatin kan gitu aja. Nah kebetulan kan orang situ. Emang lo diliatin? Iya be. Namanya Sumiati. Kalau lihat logatnya, dengar logatnya dari Sunda. Iya, yang ngangkat gue bang, kata dia gitu. Pas digantung itu, dia ngangkat, dia nurunin tuh dia. Jadi nggak ada yang berani karena udah bengkak, udah busuk. Nah dia yang nurunin sama polisi, gitu. Di foto, gue juga nurunin bang, katanya gini. Awalnya sih gue juga sama ngeliat, dia nangis. Gue ngeliat, kata dia, oh, berarti sama apa yang saya rasain. Karena saya selama ini belum pernah cerita ke sekeliling gitu. Saya udah nemuin ini, saya komunikasi, saya nggak pernah cerita. Dan baru terbuka lah. Saya rasa udah cukup keterangan dari kiri, kanan, sampai depan gue, termasuk orang situ asli, bahwa emang bener ada kejadian begitu. Terus akhirnya saya pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah, istri nanya, kok tumben siang baru pulang? Biasa pagi-pagi udah pulang kan gitu. Kenapa? Ya kita cerita. Tempat kerjaan tuh begini, ada ya dia bilang setannya lah, ada gangguan ini lah. Istri saya cuma bilang, ya istighfar aja banyakin, jangan banyak bengang-bengong. Kedua ayah juga kan bukan sekali ini doang ngalamin kejadian aneh kayak begini. Iya sih, saya bilang gitu sama istri. Akhirnya saya istirahat lah, karena ngantuk juga itu, saya tidur. Nah besok malamnya saya jaga, karena kan saya jaga malam. Saya jaga malam, saya ngobrol lagi tuh sama aplusan saya yang pagi. Ini gimana ya solusinya ya? Bener, udah nanya kiri kanan sama si bang itu yang di warung, sama sebelah juga. Sama, ini dulunya bekas penginapan. Terus ada yang mati gantung diri. Ada solusi nggak? Ya solusinya gimana kata dia gitu. Kita kan jaga ya, jaga aja, nggak ngurusin kayak gituan. Iya benar juga sih. Manajemen juga kan kalau kita cerita macam-macam kayak gini, mereka nggak mau tahu. Karena kita kan udah digaji suruh jaga ini. Maksudnya solusinya gimana? Kemarin gue sempat komunikasi, saya bilang gitu sama teman rekan saya. Yaudah komunikasi aja, mentanya maunya gimana. Kalau emang dia nampakin lagi. Nah, teman saya pulang, saya jaga, karyawan juga masih ada yang kerja waktu itu. Masih ada yang kerja. Terus saya juga ketemu sama supervisornya, karena waktu juga udah baru jam 19. Itu jam 7-an,
malam itu masih rame lah. Udah saya nggak berpikir yang macem-macem gitu. Nah, sampai dikit-dikit customer ada yang pulang, customer juga ada yang sebagian masih nongkrong gitu di jam 22, jam 10 malam. Nah, karena kita kan last order di jam 10, closingan jam 11. Nah, di pas jam 11 itu udah sama sekali customer nggak ada, tinggal karyawan. Gitu, tinggal karyawan, ada beberapa karyawan masih stay di dalam bersih-bersih, sebagian di luar. Terus ada yang juga pamitan di jam 23. Nah, tinggal saya lagi. Saya cek semua kondisi barang segala macam, saya bikin laporan. Saya naik ke atas, saya bikin laporan juga, saya turun ke bawah, saya mati-matiin lampu. Pas di jam 00 itu, saya duduk di depan pos. Kan kalau di depan kitchen itu ada bel. Kalau customer mesen itu, pihak dia, nanti kalau udah jadi barangnya baru dipencet tuh bel. Ting 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 ting, kan gitu. Itu buat tanda sajiannya udah siap. Buat dikasih ke customer. Nah, saya denger tuh bel. Saya pikir, kan udah saya kunci. Saya udah laporan karyawan udah pada pulang semua. Kan biasa kita kalau laporan karyawan udah pulang semua tuh berarti emang udah nggak ada orang. Udah saya foto juga kan gitu buat laporan di grup. Ini siapa yang main nih? Ada bel udah mainin ting 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 ting. Selang 2 menit bunyi lagi ting 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 ting. Pas ketiga kali saya masih penasaran. Waduh, nih kok dimainin mulu sih? Saya buka lah sih kok si pintu utama. Saya buka, saya nyalain senter, saya lihat nggak ada apa-apa. Waduh, saya bilang siapa yang main? Apa dengeran saya nih kuping kali? Saya tutup lagi, cuma belum saya kunci. Saya masih di luar, depan pintu itu bunyi lagi. Saya langsung sorot, anak kecil lagi mainin bel itu. Anak kecil mencet-mencet itu bel itu kalau nggak dipencet nggak bunyi. Jadi mirip kayak apa ya? Bel sepeda. Bukan kesentuh gitu doang langsung bunyi, bukan, karena bukan elektrik. Tapi tombol. Berarti ada yang mencet, bener anak kecil. Saya bilang, astagfirullahaladzim. Saya samperin, nggak ada. Sampai saya umpetin tuh si belnya itu, saya taruh di laci yang buat ituan, saya taruh yang ada piring-piring sama garpu, saya taruh, saya tutup, saya keluar lagi, masih bunyi. Saya ambil lagi tuh bel, saya lakban, saking keselnya. Saya lakban lah. Si bel itu saya lakban, saya taruh, nggak bunyi baru. Saya tungguin. Selang 1 jam kemudian, di jam 1 lewat, 1 pagi itu, nah itu nongol lagi tuh si perempuan. Jadi bukannya dia yang nyamperin saya samperin terus. Saya tanya maunya gimana, maunya apa. Dan ternyata begitu saya tanya, kenapa sih? Kayak bikin takut. Yang jaga di sini, yang kerja di sini, dengan nampakin mulu, kenapa? Nah, di saat dia komunikasi begitu, dia ngomong, saya tuh kesian lihat orang tua saya yang saya tinggalin tanpa sepengetahuannya, tanpa minta maaf. Oh, bisa dikenalin siapa orang tuanya atau gimananya? Disebutin nama orang tuanya, alamatnya juga. Udah sampai situ. Nah, terakhir dia ngomong cuma, saya punya hutang. Punya hutang? Iya. Setelah dia mau minta maaf sama orang tuanya, dia bilang saya punya hutang. Nah, orang yang dihutangin ini nggak tahu kalau dia tuh meninggal. Gitu. Jadi kalau saya berpikirnya begini, udah bukan lagi itu setan di depan saya, tapi saya anggap manusia yang mau nyampein sesuatu ke saya. Nah, secara Islam pun kalau hutang itu ya bisa mengganjal
seseorang buat ketemu sama Allah. Iya. Bisa masuk ke situ, saya pikir, oh iya, ke siapa? Disebutin lah namanya. Si Anu, nah, ada indikasinya tuh yang tukang parkir itu tahu, yang ngangkat dia tuh dari digantung gitu sampai diturunin, dia tahu orangnya. Nah selesai dia ketemu itu, ya ntar saya sampein, saya kirimin Fatihah lagi ya, saya bilang gitu. Saya kirimin Fatihah. Sumiati binti Sya'al ini. Udah selesai, dia ngilang. Besoknya saya tanya lagi ke sebelah, ke tukang warung, kenal nggak yang namanya si A yang punya utang ini? Nggak kenal. Tak, yang sebelah security, oh dia kenal, cuma kayaknya dekatnya ke Pak itu deh, yang depan parkir. Sesuai arahan dia juga sama, cuma kan saya nggak langsung ke tukang parkir, saya tanya dulu. Oh ternyata iya kenal. Ternyata masih sepupunya dari yang tukang parkir itu. Mungkin nih perempuan punya kesulitan apa, minjem uang atau apa, saya juga nggak ngerti. Punya hutang lah sama sepupunya. Saya tanya, Pak, si A kenal? Oh kenal. Itu ponakan saya, sepupu saya. Gitu. Akhirnya saya sampaikan apa yang disampaikan sama si arwah itu. Sampai keesokan harinya nggak ada kejadian apa-apa, saya jaga biasa. Terus kami ini karena udah ada pembicaraan dari sebelum opening sampai grand opening pun sama pihak yang kerja di situ mau ngadain selamatan, akhirnya kita kolektifan bagi-bagi, istilahnya ada yang ngasih sekian, ada sekian, kumpulin, kita bikin nasi uduk lah gitu, nasi uduk, terus makan bareng, kita selamatan, baca doa. Jadi nggak manggil ustadz, secara kebetulan saya yang mimpin lah gitu, saya yang ini. Nah dari semenjak kejadian itu sama sekali udah nggak ada penampakan, nggak ada segala macam yang aneh-aneh itu nggak ada. Ya mungkin satu mau dibikin selamatan aja tuh tempat. Kedua dikirimin Fatihah sama yang orang gantung diri itu. Sampai di bulan Agustus itu 2025 karena kita main tender, jadi outsourcing saya kalah. Kalau outsourcing saya itu kan cuma menyediakan keamanan aja. Nah, ada juga outsourcing yang lain yang komplit, ada cleaning service-nya, ada paletnya juga, ada palet parkir segala macam, satu paket. Ada kalah lah kita. Nah, akhirnya saya dirumahkan untuk sementara sampai saat ini. Gitu. Berarti sampai sekarang masih belum bekerja lagi? Saya belum dipanggil lagi saat ini. Setelah itu beberapa rekan dari Pak Adi ini juga dirumahkan semua? Iya, yang karena satu kalah tender. Satu outsourcing itu. Oke, berarti berapa orang itu Pak? Sebagian sih ada yang dirumahkan, sebagian juga masih ada yang operasional ya. Maksudnya kayak yang lain tuh ada dipindahin ke outlet lain. Gitu. Oh, oke. Kayak mutasi itu lah ya? Ya dimutasi gitu. Oke. Nah, berbicara tentang pengalaman horor ketika Bapak jaga di tempat ini nih, yang di Panglima Polim ya? Panglima Polim. Nah, ini kan memang di daerah sana tuh banyak banget wanita-wanita yang bisa dibilang PSK lah ya? Iya. Bisa dibilang wanita panggilan lah ya. Dan ketika tempat itu mau dibangun, nah Pak Adi ini kan lokasinya itu sama tempat pertama Pak Adi kerja ini nggak begitu jauh ya? Nggak begitu jauh. Tapi tahu nggak sih, bakal tahu nggak sih Pak Adi itu bakal ditempatin di tempat itu? Nggak tahu, karena saat itu kan sistem outsourcing itu bekerja sama dengan vendor-vendor lain. Nah, secara kebetulan di Senopati udah ada beberapa outlet yang outsourcing saya nih kerja ini dipegang gitu. Nah, pindah ke cabang baru yang daerah Panglima Polim. Iya. Nah, ketika lagi masa pembangunan outlet ini, itu kan ada beberapa kejanggalan nih. Mulai dari pekerja kuli bangunan, terus instalasi listrik, itu mengalami beberapa kejadian. Nah, sempet ada, maksudnya ada rasa curiga nggak sih bahwa tempat itu dulunya punya story yang sangat memilukan?
Kalau ada pemikiran ke situ sih ada. Cuma kita karena tahu sendiri ya, zaman sekarang kan udah modern. Hal-hal yang kayak berbau mistis tuh orang tuh kadang tanda kutip ada yang Iya. percaya, ada yang enggak, kan gitu. Nah, kita berpikir secara bijaknya aja, gitu. Ini storynya kayak gimana? Karena saat itu pun kita nggak mau cari tahu nih apa sih dulunya, kuburan kah, kan gitu, atau rumah tua kah, atau rumah sengketa kah, atau rumah berdarah kah, Oke. gitu. Dan ternyata mantan dari pegawai kuli bangunan di situ itu ketika pulang meninggal. Nah, itu Bapak sempat mencari tahu nggak sih meninggalnya itu karena apa? Iya, kalau informasi sama yang satu kampung dia, itu yang ngasih info ke saya itu, karena ada salah satu tulangnya tuh yang di belakang, tulang ekornya itu patah atau gimana, saya juga kurang paham. Yang seharusnya saat itu tuh dibawa ke rumah sakit atau ke tukang urut lah gitu ya. Enggak, gitu. Berarti posisi pada saat dia jatuh itu seperti apa itu Pak? Itu kan Bapak ngelihat ya? Iya, jatuhnya itu bukan kaki duluan. Jadi maaf ya, pantatnya duluan jatuh. Oh, Mungkin kalau orang bilang kejiklek apa ya. itu jaraknya berapa meter? Ada sekitar 6-7 meteran dari lantai 2 itu. Wah, tinggi banget berarti. Lumayan. Segini ada. Lebih lah. Oh, lebih. 6-7 meteran. Dan di bawahnya itu Banyak bahan-bahan. Kayak keramik, kayak besi, kayak semen. tapi maksudnya ketika dia jatuh itu nggak ada yang berdarah sedikit? Nggak ada. Makanya saya tanya sama yang bertanggung jawab di situ ya, termasuk mandornya, dia bilang nggak apa-apa. Udah diistirahatin dulu. Saya pikir besok kerja lagi. Karena nggak ada cedera yang saya periksa sih, cuma mungkin karena baru kali, nggak ada biru, nggak gimana gitu. Mungkin luka dalam, mungkin. Tapi si orang itu kesakitan. Kesakitan. Ya, Parah. namanya jatuh itu pasti sakit, cuma nggak terlalu over gitu. Maksudnya biasa sakitnya, aduh, begitu doang. Saya pikir udah biasa kali. Dan saat itu pun saya tanya sama si korban itu yang jatuh, gimana? Nggak apa-apa Pak, udah Pak. Gitu. Jadi saya ngerasa, udah dah, kejadian biasa kan gitu. Tapi itu sakit banget kalau jatuh. Biasanya begitu. Makanya saya inisiatif, gimana? Mau bawa ke rumah sakit atau mau gimana? Gitu. Dan si yang penanggung jawabnya, si mandornya, udah Pak, nggak usah Pak. Biar istirahat dulu, nggak usah kerja. Karena satu itu kan kondisi malam. Di jam 7 gitu. Dan ketika Bapak dapat berita bahwa si pegawai kuli bangunan ini atau pekerja kuli bangunan ini meninggal, itu respon dari mandor setempat itu seperti apa? Kan sempat ngumpulin dana ya? Iya. Itu Jadi seperti apa tuh? infonya sih lebih cepat ke mereka ketimbang ke saya ya. Karena kan mereka tuh juga sih punya grup WhatsApp lah. Grup WhatsApp. Kabarnya sebenarnya datangnya harusnya dari mandor. Harusnya. Iya, karena nih satu kampung udah dapat kabar duluan, ketemu saya, baru ngabarin ke saya. Inisiatif pun dari saya. Dan penjelasan dari mandor itu apakah mandornya ke kampung korban? Enggak. Atau... Enggak ada satupun yang ke sana, cuma kita kolektifan di sini. Akhirnya kita sistem TF, kasih dananya ke keluarga yang Tapi di kampung. respon dari mandor ini Biasa ketika aja. mendapatkan kabar bahwa karyawan ini ada yang meninggal? Biasa aja. Gitu, cuma dia bilang, ya udah ketentuannya kali dia meninggal, udah kodratnya. Oh, dia ngomong seperti itu? Iya. Kayak saya kan sempat ya ngobrol-ngobrol, cuma nggak detail kayak gimana ya. Saya juga berpikirnya positif aja. Mungkin udah ketentuannya dia meninggal kali. Oke, mungkin udah ajalnya Udah gitu. ajalnya, bahasanya begitu. Nah, jaraknya itu Pak, ketika dia pulang, izin pulang ke kampungnya,
sama ketika Bapak dapat kabar si beliau ini meninggal, itu berapa lama? 15 hari ya, 15 hari. 15 hari. Sebelum grand opening itu dapat kabar. Itu pun pas kejadian malam, pas mau subuh tuh saya ngopi, ada salah satu yang dari satu kampungnya Guru masih tahu ya. ngopi bareng. Oke. Nah, setelah itu perihal tentang wanita nih yang sering Bapak ngelihat atau beberapa bisa dibilang orang yang ditampakin lah masih sosok wanita ini. Dirinya. Nah, ketika awal ketemu itu perwujudan itu sama. Sama. Pakaian yang dipakai pun sama. Warnanya krem. Dia pakai androk waktu itu ya. Bukan celana, kayak androk hitam. Rambutnya sepinggang segini. Sampai terakhir pun sama itu. Segitu-gitu aja. Ya itu aja. Jadi nggak berubah. Nggak ada. Kalau manusia mungkin. Makanya saya udah beberapa kali melihat kondisi begitu ya sama aja, berarti udah bukan manusia. Tapi kan awalnya Bapak mengiranya itu manusia. Saya mikir manusia. Gitu. Dan sampai Bapak mendapatkan teguran ketika melaporkan pada saat situasi Bapak kerja ini. Lewat media foto Iya, di grup itu kan mulai rame itu karena Bapak disangka ada perempuan masuk dalam. membawa perempuan. Iya. Sampai di situ sama. Baju dipakai sama. Berarti posisi Bapak pada saat lapor itu selfie? Selfie. Kan kita harus selfie. Kita harus videoin juga. Foto juga. Ini lokasi lantai 1. Kondisinya aman. Semua pekerja udah pada pulang. Atau kondisinya gimana. Sepi segala macam. Saya foto. Saya selfie juga. Karena di situ kan ada history juga ya. Di timestamp gitu ya. Itu ada tanggal, jam. Jadi ketahuan. Jam berapa saya selfie foto, dan ternyata di belakang saya tuh ada perempuan itu. Oke. Dan saya sedikit mau nanya nih tentang sosok perempuan ini. Itu Bapak sempat melihat nggak sih maksudnya dari perawakan mukanya itu sempat ditampakin atau enggak sih Pak? Enggak, cuma sekilas karena kan rambutnya begini. Nah, Iya. karena ini kelihatan, kadang singkap sini. Di sini memang ada teh lalatnya. Ada teh lalatnya di sini. Yang ketika si Putih, security pucat. atau si tukang warung ini menjelaskan ya bahwa ada tanda tai lalatnya ya. Benar, saya ngeliat. Oke, berarti Bapak melihatnya mengkonfirmasi dari situ pas ketika belayan bisa dibilang rambutnya ini agak sedikit terbuka. Jadi nggak utuh, saya ngeliat jelas gitu. Tapi pada saat itu untuk kondisi wajahnya itu sempat ngeliat nggak Bapak? Ngelihat, semua saya kelihatan dari bawah sampai atas tuh kelihatan. Saya tuh komunikasi di jarak kurang lebih 2 meter. Tapi pada saat komunikasi itu si sosok wanita ini munggungin atau berhadapan? Samping, ngadep samping, nggak berdepan begini, agak samping miring. Jadi pas sampingnya itu kelihatan ada teh lalatnya. Nunduk begini. Gimana tuh rasanya? Takut sama penasaran. Tapi kenapa Bapak seberani itu? Karena sering nampakin. Jadi dari rasa takut beralih ke jengkel mungkin ya. Ke kesel. Tampakin mulu. Tapi kalau untuk manusia awam yang belum pernah melihat setan atau dan lainnya, itu pasti kan nggak berani. Kabur pasti kabur. Kalau di kita ini namanya security, jasa keamanan itu emang udah di diklatnya itu hal-hal kayak gitu udah biasa. Oke, maksudnya harus berani ya? Harus berani. Jangankan sama yang nggak jelas ya, maksudnya setan. Ya sama yang manusia pun kalau ada maling atau ada tindak kekerasan kita duluan yang berhadapan. Iya, emang karena itu emang tugasnya security. Iya. Berarti selain ya security tugasnya untuk mencegah maling, ya setan pun juga harus dihadapi. Harus dihadapin. Karena diklatnya emang ada. Kita ada ceraka malamnya yang nongkrong di kuburan.
yang interaksi sama goib. Saya rasa bukan saya doang mungkin ya sebagai security yang berinteraksi sama hal-hal kayak begitu. Saya rasa semua security pasti gitu. Apalagi yang jaga-jaga malam di gedung-gedung yang kumuh, yang orang lain nggak mau jaga, kita jaga kan gitu. Oke. Dan ternyata dulunya di situ bekas wisma ya, penginapan. Oke, dah Bapak sempat nanya nggak sih kejadian itu di tahun berapa? Nah, di saat itu ada, saya sih nggak nanya, cuma menurut versi yang saya nanya sama orang-orang setempat yang udah lama di situ, yang udah puluhan tahun, itu sekitaran tahun 2010-an kejadiannya. Oke, tahun 2010-an. Iya. Berarti nggak begitu lama. Belum begitu lama. Mungkin di saat saya jaga, ya itulah terbongkar. Iya. Dan hingga akhirnya kan si perempuan ini kan ada beberapa pesan yang harus disampaikan. Dan salah satunya ini si wanita ini meninggal dalam kondisi hamil. Iya. Dan dia meninggal mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena si cowoknya ini nggak mau bertanggung jawab. Tuh. Dan akhirnya putus. Dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Nah, ini kan punya utang nih Pak ya. Nah gimana tuh? Dan ternyata yang punya utang ini adalah dari saudaranya tukang parkir. Orang situ juga. Nah itu gimana tuh? Ya diikhlasin sama dia. Nggak ada dibayar. Cuma berapa sih? saat itu saya juga nggak tanya detailnya ya. Tapi yang pasti ya dia punya sangkutan sama saya. Tapi kan si tukang parkir ini kan tahu kalau si wanita ini meninggal. Kenapa nggak disampaikan ke saudaranya ini? Yang sepupunya itu. Iya, sepupunya ini. Si tukang parkir pun tuh nggak tahu kok perihal dia punya sangkut paut ya. Sepupunya sama orang itu yang meninggal, atau yang orang meninggal pun nggak tahu. Nggak kasih tahu kalau dia punya sangkutan. Ya termasuk kalau bagi kita sih namanya utang piutang kan aib. Iya bener sih. Jadi privasi bener lah mungkin ya. Tapi kan yang namanya ketika meninggalan hutang itu menjadikan pertanyaan betul. Paling pertama. Betul, gitu. Makanya mungkin dia menampakkan diri ada sesuatu yang mau disampaikan. Saya ambil positifnya, oh iya betul. Kalau secara Islam tuh emang sesuatu yang akan mengganjal ruh kita menghadap sama yang kuasa itu ya salah satunya hutang. Iya benar. Dan alhamdulillahnya akhirnya si orang ini sudah mengikhlaskan. Alhamdulillahnya. Dan Bapak juga berinisiatif untuk mengumpulkan beberapa dana untuk mengadakan suatu selamatan. Betul. Di tempat Bapak bekerja ini. Iya, karena ini buat kepentingan bersama. Iya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan aja. Intinya begitu. Tapi kan namanya di tempat-tempat kayak restoran dan lain-lain itu kan juga pasti ada selalu pasti ada penghuninya ya. Tapi tergantung kita ya untuk berpikirnya seperti apa. Ya. Dari segi logikanya dan lain-lainnya. Oke, dan akhirnya semuanya itu alhamdulillah sudah tidak ada kejadian-kejadian di luar nalar nih. Iya, sudah nggak ada aman nih. Tapi sangat disayangkan Bapak ini di bulan Agustus kemarin itu dirumahkan ya. Dirumahkan. Karena kalah tender. Oke, dan semoga nanti sepulangnya dari sini Bapak udah mendapatkan pekerjaan lagi. Amin. Nah Pak, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nggak buat penonton yang nonton kisah Bapak pada malam kali ini? Ya, buat semua yang mendengar atau melihat dari kisah ini, yang bisa diambil pelajaran di sini, kita harus peka terhadap lingkungan. Bukan berarti kita di sini kerja hanya sebatas kerja yang sesuai SOP, sesuai dengan job desk. Kita harus peka di sini, peka hati, peka pikiran. Yang mana kita di sini terlahir karena bersosialisasi dengan yang lain, termasuk dengan hal-hal gaib. Sadar tidak sadar, hal gaib itu
mendampingi kita. Iya, berdampingan. Berdampingan kita hidup dengan hal-hal gaib. Yang kita sendiri harus peka. Maunya nih apa? Jangan sampai kita sebagai manusia yang masih hidup egois. Kalau melihat, mendengar hal-hal gaib, merasa risih, merasa takut. Yang sebenarnya ada sesuatu yang mau disampaikan. Kalau kita kurang peka, nggak terjadi hal-hal kayak begini kan gitu. Nggak tahu nih chemistry-nya kayak gimana, ceritanya kayak gimana kan gitu. Di sini jangan egois intinya. Kita harus benar-benar bekerja bukan sebatas job desk aja. Tapi di luar itu kita harus peka. Peka sama yang gaib, terutama peka juga sama sekeliling kita. Iya, benar. Pak Adi, terima kasih nih Pak. Sama-sama. Oke, mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.